Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah penggeledahan dari Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap salah satu pabrik beras yang berlokasi di Serang, Banten. Dan sebagaimana diketahui, pabrik beras ini merupakan anak perusahaan dari grup Wilmar yang dilakukan oleh Satgas Pangan Bareskrim Polri. Dan saat ini sudah ada jurnalis NTV, Emir Hamzah, dari sana. Ya, Emir, bagaimana proses dari penggeledahan dari Satgas Pangan di sana, Emir? Emir? Ya, pemirsa, sambil menunggu rekan kami, jurnalis NTV Emir Hamzah, inilah visual yang Anda saksikan saat ini dari Satgas Pangan sedang mengecek kelayakan beras untuk konsumsi masyarakat yang berada di salah satu pabrik di Serang, Banten. Emir Hamzah, selamat siang, Emir. Emir. Iya, pemirsa, kami juga masih menghubungi dari Emir Hamzah dan ini juga masih dilakukan pemeriksaan kelayakan beras untuk konsumsi masyarakat di salah satu pabrik. Dan ini Kasatgas Pangan sedang melakukan pengecekan terhadap 2 beras. Ya, pemirsa, sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Diteksus Bareskrim Polri telah menyita hampir 60 ton beras oplosan dari gudang milik PT Padi Indonesia Maju atau PIM, yang dimana ini merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group. Penyitaan juga dilakukan dalam pengungkapan kasus peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar. Penyitaan sebelumnya ini dilakukan oleh Satgas Pangan Polri saat menggeledah kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Dalam operasi itu, total ada sebanyak 13.740 karung beras. Ya, dan saat ini pemirsa juga Satgas Pangan telah memasuki ke dalam produksi dan sambil melakukan pengecekan, uji kelayakan bagaimana dari pembuatan ataupun juga dari kelayakan beras di sana. Ini settingannya. Kepalanya 89 kilo, batang besarnya 9 molnya sudah ada lagi. Jadi sudah tinggal 2 ini. Batang besar
Dilakukan penelusuran di salah satu pabrik yang berlokasi di Serang, Banten, dan ini juga merupakan gudang dari PT PIM yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group. Dan ini juga Anda sedang saksikan bagaimana tahap blending section yang juga ditunjukkan dari pihak pabrik kepada Satgas Pangan Bareskrim Polri. Iya, dan ini merupakan tahap pencampuran beras yang dimana dalam pembuatan beras PT PIM, dan itu adalah bagaimana SOP atau standar operasional prosedur yang dilakukan oleh PT PIM untuk menghasilkan beras, dan nantinya dari Satgas Pangan ini akan menentukan apakah layak untuk konsumsi. Baik pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bersama dengan jurnalis NTV Emir Hamzah. Selamat siang Emir, bagaimana jalannya pemeriksaan dari Satgas Pangan Bareskrim di sana? Selamat siang Helmut dan pemirsa Nusantara TV. Memang pada hari ini Satuan Tugas Pangan di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan atau rekonstruksi dari pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM Indonesia, di mana memang jika melihat begitu ya, kemarin telah ditetapkan 3 orang tersangka dari pimpinan perusahaan PT PIM ini, yaitu S sebagai Presiden Direktur, AI sebagai Kepala Pabrik, dan DO sebagai Kepala Quality Control. Saat ini Anda menyaksikan adanya rekonstruksi secara ulang begitu ya dari Satgas Pangan Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Adapun yang memang Anda saksikan ini memang dari awal disampaikan begitu ya, terdapat beberapa proses mulai dari padi itu berupa gabah ini datang begitu ya dari lahan-lahan para petani menuju pabrik dari PT PIM di kawasan Serang, Banten, di mana ini nantinya akan dilakukan proses receiving atau nanti akan ada drying, di mana ini merupakan proses pengiringan gabah dari menjadi padi, di mana memang tahapan awal ini merupakan langkah untuk selanjutnya nanti digiling begitu ya menjadi beras. Adapun tahapan selanjutnya nantinya dari gabah atau padi yang sudah di drying ini atau dikeringkan akan masuk ke namanya padi silo, di mana dari tahapan tersebut akan menuju husker untuk nantinya menjadi beras berwarna coklat dan akan dimasukkan kembali ke mesin bernama whitener, yang ini akan menjadi beras putih yang dimana ini akan dikonsumsi secara langsung oleh para konsumen. Adapun setelah beras ini menjadi putih, nantinya produksi ini akan dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu rotary sifter, ataupun ini merupakan proses penyempurnaan pemutihan dari padi itu sendiri, dan nantinya akan melalui optical sortir yang merupakan menuju padi menjadi beras putih secara murni. Dan juga dari beras putih ini akan menjadi melalui tahapan proses polisher untuk menjadi beras yang sudah dipolis begitu, dan nantinya akan menuju packing mesin yang akan menjadi final produk dari PT PIM itu sendiri, di mana terdapat produk diantaranya Sofia, Sania, Fortune maupun SIP atau SIP yang menjadi produk dari PT Padi Indonesia Maju. Sehingga memang ini merupakan langkah-langkah proses yang ingin ditunjukkan oleh Satgas Pangan, bagaimana dari hasil temuan Satgas Pangan terhadap kualitas begitu dari kualitas tidak bermutu dari padi atau dari produk PT PIM Indonesia yang kemarin sudah ditetapkan 3 orang tersangka.
Adapun memang PT PIM sendiri ini ditetapkan begitu 3 orang tersangka ini dikarenakan terdapat indikasi begitu ya, tidak sesuai standar mutu, ditemukan terdapat kesalahan dari quality control dari proses step-step yang tadi sudah kami sebutkan begitu, sehingga ini yang menjadi indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian dari proses penggilingan padi atau proses padi dari beberapa tahap hingga mencapai ke para konsumen. Helmut. Iya, baik. Emir, kita harus tahan dulu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda ini melihat visual terkini di sana. Ini masih melakukan pengecekan di pabrik ataupun juga gudang dari PIM. Oke, tadi sudah dilihat juga sejumlah produk yang dihasilkan dari PIM. Beberapa beras, diantaranya ada Fortune, ada Sania Royal. Ya, pemirsa, ini ada beberapa jumlah produk yang dihasilkan dari PT PIM. Ya, ada sawah jingga, ada sawah hijau, kemudian juga tadi ada Sania. Dan pemirsa, memang sebelumnya ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini menyita hampir 60 ton beras oplosan dari gudang milik PT Padi Indonesia Maju atau PIM yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan dalam pengungkapan kasus peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar. Ya, dan visual terkini yang Anda saksikan saat ini rekan-rekan media masih menunggu pernyataan dari Satgas Pangan Bareskrim Polri terkait temuan ataupun juga dari hasil rekonstruksi pada hari ini. Ya, sambil menunggu bagaimana dalam operasi ini, total ada 13.740 karung beras disita dari merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP atau SIP dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Selain beras, polisi juga telah menyita berbagai dokumen produksi dan 1 set mesin lengkap yang digunakan untuk proses pengemasan. Dan ini pengujian terhadap 4 merek produk PT PIM dilakukan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian milik Kementerian Pertanian. Dan hasilnya, pemirsa, ini menunjukkan bahwa komposisi beras yang digunakan tidak memenuhi kriteria SNI beras premium nomor 6128/2020 sesuai aturan dalam Permentan nomor 31 tahun 2017. Polisi juga telah menetapkan 3 petinggi PT PIM sebagai tersangka, yaitu Presiden Direktur berinisial S, Kepala Pabrik berinisial AI, dan Kepala Quality Control berinisial DO. Adapun juga polisi telah mengungkapkan modus operandi yang dilakukan, yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium. Dan ini adalah visual yang Anda saksikan. Ini tadi setelah Satgas Pangan tiba di gudang ataupun juga di pabrik PT PIM untuk melakukan rekonstruksi. Dan juga sebagaimana diketahui bahwa PT PIM ini adalah anak perusahaan Wilmar Group yang sebelumnya penyitaan telah dilakukan oleh Satgas Pangan dengan menggeledah kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Total ada 13.740 karung beras yang disita
yakni dengan merek Xania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 dan 5 kg. Sementara untuk barang bukti ini juga telah disita oleh penyidik, yakni sebanyak 58,9 ton beras patah, beras premium merek Xania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 dan 5 kg. Selain beras, polisi juga menyita berbagai dokumen produksi dan 1 set mesin lengkap yang digunakan untuk proses pengemasan. Ini pemeriksaan menir dengan beras utuh. Beras yang utuh disahkan di alat ini. Sehingga menir yang kecil-kecil yang cuma 10 dari Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf menyebut pelanggaran ditemukan pada 4 merek dari produksi PT PIM dan telah menetapkan 3 orang tersangka dari PT Padi Indonesia Maju, yakni diantaranya S selaku Presiden Direktur PT PIM, kemudian ada AL selaku Kepala Pabrik PT PIM dan DO selaku Kepala QC PT PIM 1. Helvi juga menyebut ketiga pelaku ini diduga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan. Pemirsa, demikianlah Breaking News NTV. Saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi, NTV